masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pembacok tetangga hingga tewas, di pesisir selatan ditangkap. Longsor di beberapa titik di Malala, timbun badan jalan sepanjang 15 km. Seorang warga di Sawah Lunto meninggal dunia akibat tanah longsor. Ratusan rumah warga Korong Padang Pauh, Ulakan Tengah, Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman terendam banjir hari Minggu. Ketinggian air di wilayah tersebut mencapai hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat lebatnya hujan melanda Padang Pariaman dari Sabtu siang sampai Minggu pagi. Akibatnya 2 sungai meluap, yaitu Sungai Batang Anai dan Sungai Ulakan. Banjir membuat warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga karena kesulitan untuk keluar rumah membeli bahan kebutuhan. Tepi sungai? Ya. Bu, ketinggian air di rumah ibu sendiri berapa, Bu? Dekat lutut ini. Sepinggang? Belum. Belum sampai sepinggang. Belum sampai sepinggang? Ya. Bu, ini kan banjir dari malam tadi, Bu, ya? Iya, dari jam 11 sampai sekarang. Ini akses untuk keluar untuk beli makanan bagaimana, Bu? Belum bisa, masih nongkrong dalam rumah. Masih dalam rumah? Ya. Ibu nggak ngungsi? Enggak. Bu, untuk makan hari ini bagaimana, Bu? Ya, kami belum keluar, bagaimana makan? Belum bisa keluar. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk menyuplai makanan dan air bersih ke rumah-rumah karena warga tak bisa keluar rumah akibat banjir. Dalam 5 tahun terakhir, banjir di daerah ini menjadi rutinitas dan terjadi setiap 4 bulan. Warga setempat telah mengusulkan ke pemerintah untuk menormalisasi aliran Sungai Batang Anai dan Sungai Ulakan. Namun, usulan tersebut tak diindahkan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pembacok tetangganya di Kampung Pasialawe, Nagari Kambang Utara, pesisir selatan, berhasil ditangkap Jumat dini hari pekan silam setelah buron selama 3 hari. Pelaku ditangkap polisi bersama warga di Kampung Bukit Kacia, Nagari Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai seorang pria di kawasan Kampung Bukit Kacia yang bersebelahan dengan Kecamatan Lengayang. Setelah menyisir lokasi yang dimaksud, pelaku sempat berusaha kabur saat ditemukan. Namun banyaknya warga dan polisi yang mengepung menyebabkan pelaku terdesak dan tak berkutik saat ditangkap. Untuk penangkapan tersangka memang kita lakukan tadi malam. Kebetulan pelaku ini sudah 3 hari. Sudah 3 hari kita sisir ke bukit yang ada di Pasir Lawe. Setelah melakukan penganiayaan hari itu hari Selasa, dia lari ke bukit dan bersembunyi di situ. Kemarin kita dapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar jam 10 malam masyarakat ada melihat ciri-ciri pelaku melintas di jalan setelah menuruni bukit. Kejadian berawal Selasa, 2 Mei lalu. Seorang warga Kampung Pasir Lawe yang bernama Agusman tewas dibacok oleh tetangganya sendiri. Usai membacok, Eman, sang pelaku yang diketahui mengalami gangguan jiwa, kabur ke dalam hutan. Pelaku dijerat pasal 338 Junto 351 KUHP karena melakukan penganiayaan berat hingga hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terkait kondisi kejiwaan pelaku, polisi akan terus mendalaminya dengan mendatangkan ahli jiwa. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sejumlah bencana mengepung Kabupaten Agam akibat tingginya curah hujan sejak beberapa hari terakhir. Salah satunya bencana longsor yang terjadi di ruas Jalan Cicincin Balingka, tepatnya di Jorong Limobada dan Ambacang, Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala, Minggu pagi.
Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutupi jalan di beberapa titik sepanjang 15 km dengan ketinggian yang bervariasi, dari setengah meter hingga 1,5 meter. Akibatnya, jalan lintas provinsi tersebut tidak dapat dilalui sepeda motor dan mobil. Longsor terjadi akibat tingginya curah hujan dan disertai angin kencang. Saat ini sebuah alat berat diturunkan untuk mengenyahkan material longsor agar jalan dapat dilalui. Tepatnya di Jorong 5 Badak, Nagari Melalak Timur, Kecamatan Melalak, yang terjadi pada pukul 5.30. Dapat dilaporkan dari lokasi kejadian bahwa pemeriksaan material longsor sekarang ini menggunakan alat berat, dan sekarang proses pemeriksaan material longsor sedang dilakukan menggunakan alat berat dan dapat dilihat di belakang ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati saat melintasi jalur Sicincin Melalak Balingka karena hingga saat ini cuaca masih ekstrim. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Tanah longsor terjadi di Desa Silungkang, Kota Sawah Lunto akibat hujan deras. Tim SAR gabungan dibantu warga setempat mencari warga yang menjadi korban tanah longsor. Pencarian dilakukan dengan peralatan sederhana karena alat berat tak bisa mencapai lokasi. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. Korban yang meninggal dunia adalah seorang ibu muda bernama Meta Armis dan berusia 28 tahun. Jasadnya ditemukan di pinggiran sungai setelah terseret lebih kurang 8 km dari tempat kejadian peristiwa. Sedangkan korban yang luka-luka ada 2 orang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawalunto untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut Wali Kota Sawalunto, Dery Asta, longsor dipicu oleh hujan deras yang melanda kota itu selama beberapa hari. Kondisi ini diperburuk dengan saluran pembuangan yang tak berfungsi dengan baik. Selain itu, topografi tanah di Sawalunto mempunyai kemiringan yang cukup tinggi. Kondisi ini sangat rawan dengan tanah longsor. Berkemungkinan Sawalunto naik status menjadi daerah tanggap bencana. Dengan menjadi tanggap bencana, otomatis kita lebih leluasa untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap korban dan terhadap lokasi-lokasi bencana. Kami lihat secara topografi kita kota Sawalunto ini tingkat kemiringannya kan cukup tinggi, 35 derajat rata-rata. Jadi kalau terjadi hujan besar, resiko yang paling besar itu adalah longsor. Dan longsor itu disebabkan karena biasanya memang saluran air yang tidak terfasilitasi dengan. Karena peristiwa tersebut ditambah curah hujan yang ekstrim, Wali Kota Sawalunto memberlakukan status tanggap darurat di wilayahnya agar pemerintah kota lebih leluasa menangani bencana. Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto.